Selamat datang di Felix Chris Channel. Saatnya Felix Story kali ini bareng sama Felix Chris. Dan kita kali ini bakal membahas seputar organ reproduksi laki-laki. Bukan. Nggak akan playing as a doctor. Tapi ini satu tradisi yang setiap laki-laki, terutama di Indonesia, pasti pernah mengalaminya. Nggak semua sih, tapi aku yakin most of Indonesian sudah atau mungkin akan menjalani tradisi yang satu ini. Tradisi apa? Eits, jangan lupa subscribe dan like juga ya untuk channel ini. Kalau di Indonesia, tradisi sunat atau khitan atau supet kalau bahasa Jawa bilang adalah tradisi turun-temurun, ya kan? Rasanya kayak setiap orang Indonesia itu sudah cukup familiar dengan tradisi sunat ini. Tapi kadang-kadang mungkin wondering nggak sih kamu kapan sih sunat itu pertama kali dilakukan, atau sejarahnya seperti apa, atau mungkin di belahan dunia lain apakah tradisi sunat ini juga dilakukan atau enggak? Nah, menurut para peneliti itu ada dua versi asal muasal sunat. Yang pertama nih, kalau zaman dulu ya sarjana-sarjana atau orang-orang terpelajar di dunia barat mengaitkan asal muasal sunat ini dengan tradisi Mesir kuno. Jadi sudah cukup lama sekali. Nah, kalau yang kedua itu versi yang lebih modern. Orang-orang percaya bahwa tradisi sunat yang dilakukan di masyarakat barat atau negara-negara barat dan juga di Timur Tengah itu berasal dari tradisi penduduk Arab Selatan dan juga Afrika. Gitu. Jadi ada dua versi nih. Terus sunat seperti apa yang dilakukan? Karena konon ada beberapa versi nih sunat. Nah, kalau misalnya yang dipraktekkan di beberapa bagian Afrika, Oseania, kemudian di tradisi Yahudi dan Islam, itu bentuk sunatnya itu yang paling dikenal adalah pengangkatan kulup atau pemotongan kulup secara total. Aku mau jelasin bingung. Kamu tahu lah, kalau kamu laki-laki kamu tahu kulup itu yang mana, itu diangkat total, jadi dihilangkan gitu. Tapi kalau ternyata di Mesir kuno dan Afrika itu beda. Tradisi sunatnya itu cuman memotong sebagian kecil kulup, jadi nggak dihilangkan secara total. Nah, kalau di Kepulauan Pasifik ini agak linu dikit nih. Itu ternyata frenulum itu dipotong, tetapi kulup dibiarkan dan tidak dimodifikasi sama sekali. Nah, kemudian pasti kamu mikir, frenulum itu bagian mana dari penis laki-laki? Gampang aja nih, kalau misalnya kamu angkat bibir, diangkat gitu di bagian tengah itu, ya ada yang kayak segitiga gitu, ada kayak membran halus di bagian sini. Atau kalau misalnya kamu angkat lidah ke atas, nah bagian tengah itu yang kayak otot kecil tipis. Nah, itulah yang namanya frenulum. Di organ pria itu juga ada. Nanti kamu periksa sendiri deh, kamu pasti tahu frenulum apa. Jadi kalau di Kepulauan Pasifik itu aja yang dipotong gitu kan. Linu gitu ngebayanginnya. Tapi itulah praktek sunat yang ada di sana. Oke, sekarang kita menuju ke beberapa bagian dari belahan dunia yang ternyata sudah menjalankan tradisi sunat. Kita mulai dari Mesir. Kalau di Mesir kuno, sunat ini biasanya dilakukan pada remaja yang akan naik tingkat atau istilahnya diinisiasi menjadi imam, atau akan menuju ke tingkat pria dewasa, terutama dari kalangan bangsawan. Jadi memang ini segmented banget untuk kalangan bangsawan atau yang lebih tinggi. Jadi kalau masyarakat biasa sepertinya tidak menjalani prosesi ini. Nah, sunat Mesir ini digambarkan pada hieroglif di dinding kuil. Di situ tampak pria muda terlihat lagi dipegangin dan disunat oleh para pendeta. Kalau di Afrika, nih kita sekarang menuju ke Afrika, orang-orang Afrika Timur dan Bantu itu biasanya menjalankan ritual sunat atau tradisi sunat ini sebagai satu ritus perjalanan menuju kedewasaan. Ritualnya sih agak ribet nih. Jadi menurut catatan, laki-laki muda dari kelompok etnis Xhosa dan Zulu punya ritual dulu sebelum sunat. Antara lain, tubuh anak laki-laki yang disunat itu akan dicat dengan kapur putih sebelum disunat, ya ritualnya. Kemudian mereka harus diisolasi dari komunitas selama beberapa minggu, terutama dari kaum perempuan. Kemudian setelah disunat, ini yang lebih bikin linu lagi nih. Setelah disunat, mereka itu nyuci penisnya itu di sungai, kemudian mereka akan meninggalkan kulup yang dipotong itu di hutan sebagai simbol mereka meninggalkan masa kanak-kanak mereka dan menjadi lelaki dewasa. My God. Sekarang masih nggak pertanyaannya? Ternyata sudah tidak, kalau secara tradisional ya, tapi kalau secara medis masih dijalankan tradisi sunat ini.
Kita lanjut lagi ke belahan dunia yang lain dari wilayah Oseania dan aborigin Australia. Di sana, sunat ini dilakukan dengan menggunakan, tebak, pisau? Bukan. Menggunakan kerang laut sebagai alat pemotongnya. Nggak ngerti kayak gimana, mungkin kerangnya cari yang tajam atau diasah dulu kerangnya kemudian dipakai untuk memotong kulup. Nah, ini juga sama di Oseania dan Australia. Sunat ini menjadi satu ritual menuju tingkat kedewasaan dan untuk ngetes keberanian dari seorang anak laki-laki. Yang selanjutnya, sunat di zaman perang. Kalau di zaman perang, ternyata sunat ini difungsikan sebagai hukuman. Kok bisa? Nah, ternyata sunat itu ketika misalnya ada pasukan perang, tentara-tentara yang tertangkap, terutama di wilayah Timur Tengah, Afrika Timur, dan Asia Selatan, mereka tawanan perang itu akan disunat. Jadi, mungkin sebagai bentuk hukuman atau sebagai bentuk status. Jadi, kamu kalah, jadi kamu harus disunat. Nah, bahkan menurut catatan The History of Circumcision yang terbit di jurnal PJU International, itu menyebutkan kalau sunat itu juga dipercaya sebagai tanda kekotoran atau perbudakan. Jadi di Mesir kuno misalnya prajurit-prajurit yang ditangkap sering dimutilasi dulu sebelum dijadikan budak. Nggak tahu nih misalnya sunatnya memang sunat yang seperti sekarang kulup atau sunat semua semacam dikebiri, nggak tahu juga. Tapi yang jelas di sini disebutkan sunat. Kalau sekarang tentu saja masih ada praktik sunat. Apalagi diperkirakan sepertiga pria di seluruh dunia itu memang menjalani prosesi sunat ini tadi. Nah, yang paling umum dipraktekkan itu dari kalangan Muslim dan Yahudi karena alasan agama. Dan kalau di Amerika Serikat sendiri, atau mungkin di sebagian negara-negara Eropa, sunat juga banyak dilakukan atas dasar kesehatan. Tapi, sekarang juga mulai banyak organisasi medis yang mulai nggak setuju gitu dengan alasan, itu kan salah satu bentuk mutilasi. Toh kalau untuk alasan kesehatan dan kebersihan, tetap bisa juga kok bersih kalau dilakukan pembersihan organ intim dengan cara yang benar gitu, dan nggak perlu ada sunat. Jadi tetap ya ada pro ada kontra lah ya, tapi yang jelas sepertiga laki-laki di seluruh dunia itu diperkirakan memang sudah sunat. Kalau kamu, apakah sudah sunat? Atau kamu punya cerita unik seputar sunat kamu, mungkin dengan bentuk jahitan apa, atau sunat laser, atau apa, mungkin ada teknologi sunat yang baru? Boleh dong kamu cerita di kolom komentar ya. Thank you, terima kasih sudah menonton Felix Story kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu di Felix Story selanjutnya.